Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah SPK dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Metode SMART. Perkenalkan, nama saya Rosmala, NPM 2011004, jurusan Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Nyamana Kitasari, NPM 2011005, jurusan Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Tisiri Alessi Ramawati, NPM 2012002 dari jurusan Teknik Informatika. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan definisi dan sejarah mengenai judul kami ini. Yang pertama, definisi pendukung keputusan ini yaitu merupakan bagian sistem informasi yang berbasis komputer yang bisa dipakai pengambilan keputusannya dalam sebuah organisasi atau mungkin bisa dalam sebuah perusahaan. Nah, dalam metode SMART ini definisinya itu merupakan metode pengambilan keputusan yang multi kriteria yang didasarkan terdapat pada teori yang bahwa setiap alternatif atau mungkin pilihan lain yaitu terdiri dari nilai-nilai dan bobot penting yang merupakan kriterianya bisa menjadi penyanding dengan kriteria yang lainnya. Nah, pengembang dari sejarah ini yaitu Tuan Edward yang terjadi pada tahun 1971. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan proses penyelesaian metode SMART. Menurut Edward, ada 10 langkah dalam menyelesaikan metode SMART, yaitu 1. Mengidentifikasi masalah, keputusan, pendefinisian. Masalah harus dilakukan untuk mencari akar masalah dan batasan-batasan yang ada. Keputusan seperti apa yang diambil harus didefinisikan terlebih dahulu. Tujuan yang dicapai, pendefinisian pembuat keputusan. Dilakukan agar pemberian nilai terhadap kriteria dapat sesuai dengan kepentingan kriteria tersebut. 2. Mengidentifikasi kriteria. Kriteria yang digunakan dalam membuat keputusan. 3. Mengidentifikasi alternatif yang akan dievaluasi. Pada tahap ini akan dilakukan proses pengumpulan data. 4. Mengidentifikasi batasan kriteria yang relevan untuk penilaian alternatif. Perlu untuk membatasi nilai. Ia dapat dicapai dengan menghilangkan tujuan yang kurang penting. Edward berpendapat bahwa tidak perlu memiliki daftar langkah suatu tujuan. 15 dianggap terlalu banyak dan di depan anggap cukup terlalu besar. 5. Melakukan peringkat terhadap kedudukan kepentingan kriteria. Dalam hal ini dinilai cukup mudah dibandingkan dengan pengembangan bobot. Hal ini perlu dilakukan untuk dapat memberikan bobot pada setiap kriteria, karena bobot yang diberikan pada kriteria akan bergantung pada rankingan kriteria. Memberikan bobot pada setiap kriteria. Pemberian bobot diberikan dengan nilai yang dapat ditentukan oleh user sendiri. Dalam hal ini akan dilakukan dan 2 kali pembobolan, yaitu berdasarkan kriteria yang dianggap paling penting dan berdasarkan kriteria yang dianggap paling tidak penting. Kriteria yang dianggap paling penting diberikan nilai 100. 7. Menghitung normalisasi bobot. Kriteria bobot yang diperoleh akan dinormalkan, di mana bobot setiap kriteria yang diperoleh akan dibagikan dengan hasil jumlah setiap bobot kriteria. 8. Mengembangkan single atribut utilitas yang mencerminkan seberapa setiap alternatif dilihat dari setiap kriteria. Tahap ini adalah memberikan suatu nilai pada suatu nilai, memperkirakan nilai alternatif dan skala 0 sampai 100. 9. Menghitung utilitas terhadap setiap alternatif. Perhitungan dilakukan menggunakan fungsi yang telah ada, yaitu sama dengan 1 adalah pembobotan kriteria ke J dan K kriteria dan nilai utility alternatif I pada kriteria J. 10. Memutuskan nilai utilitas dari setiap alternatif akan diperoleh dari langkah 9. Jika suatu alternatif tunggal yang dipilih, maka pilih alternatif dengan nilai utilitas terbesar.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang saya bawakan, yaitu kelebihan dan kekurangan metode SMART. Nah, di sini kelebihan metode SMART yaitu ada 5. Yang pertama, penambahan atau pengurangan alternatif. Pada metode SMART ini, penambahan atau pengurangan alternatif tidak akan mempengaruhi perhitungan pembobotan karena setiap penilaian alternatif tidak saling bergantungan. Nah, untuk kelebihan yang kedua, di sini ada sederhana. Perhitungan metode SMART sangat sederhana sehingga tidak memerlukan perhitungan matematis yang rumit yang memerlukan matematika yang kuat. Nah, untuk kelebihan yang ketiga, di sini ada transparan, di mana proses penganalisa alternatif dan kriteria dalam SMART dapat dilihat oleh unsur sehingga unsur dapat memahami bagaimana alternatif itu dilihat. Nah, untuk kelebihan yang keempat yaitu di sini ada multi kriteria, di mana metode SMART mendukung pengambilan keputusan dengan kriteria yang banyak. Nah, untuk kelebihan yang kelima di sini ada pembobotan yang fleksibel. Pembobotan yang dipakai dalam metode SMART ada 3 jenis, yaitu ada pembobotan secara langsung, pembobotan secara swing, pembobotan secara Kendroid. Nah, itu adalah 5 kelebihan dari metode SMART. Nah, di sini saya akan menjelaskan kekurangannya. Kekurangan metode SMART yaitu yang pertama adalah salah satunya keterbatasan teknik ini, bahwa teknik ini mengabaikan hubungan timbal balik antara parameter. Dan kekurangan yang kedua, peringkat alternatif tidak relatif. Dan kekurangan yang ketiga yaitu terlalu banyak atribut, sehingga karena terlalu banyaknya atribut metode SMART akan terlalu sulit untuk diterapkan atau dipertahankan. Nah, itu tadi kelebihan dan kekurangannya. Sekian yang bisa saya jelaskan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tahapan-tahapan penyelesaian yang ada pada metode SMART. Nah, yang pertama itu adalah menentukan kriteria. Nah, kriterianya ini haruslah sesuai dengan permasalahan yang akan kita cari nantinya. Lalu yang kedua adalah menentukan bobot kriteria. Nah, bobot kriterianya ini bisa kita gunakan berapapun, asal kita harus menentukan kriteria mana yang nantinya akan diberi bobot prioritas, sehingga jumlah bobotnya ini nanti menjadi lebih besar ketimbang dari nilai bobot yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah mencari nilai normalisasi dengan persamaan WJ dibagi dengan sigma WJ. Nah, WJ ini adalah nilai bobot kriteria dibagi dengan jumlah atau total nilai dari bobot kriteria. Lalu yang keempat adalah mencari nilai utilitas. Nah, dengan persamaan, di sini ada 2 persamaan, yaitu persamaan yang pertama untuk benefit, lalu yang kedua adalah persamaan untuk cost. Di sini keterangannya adalah UI/AI itu adalah nilai utilitas atau utility kriteria ke I. Lalu C-out itu adalah skor utilitas ke I. Lalu C-max itu adalah nilai kriteria yang maksimum. Lalu C-min itu adalah nilai kriteria yang minimum. Lalu yang kelima adalah menghitung nilai akhir. Nah, cara penghitungan nilai akhir ini adalah dengan persamaan seperti yang ada pada slide, di mana keterangannya itu adalah UAI-nya ini adalah nilai akhir alternatif. Nah, WJ adalah hasil dari normalisasi pembobotan kriteria. Lalu UJAI-nya ini adalah hasil nilai utilitasnya. Dan yang terakhir kita akan melakukan perankingan, di mana perankingannya ini kita mengurutkan hasil dari beberapa tahapan kita tadi itu, dari yang nilainya paling besar ke yang nilainya paling kecil. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus penyelesaian atau penggunaan tahapan-tahapan pada metode SMART tadi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Di sini kami memakai
salah satu contoh kasus yaitu menentukan calon pendonor darah. Nah, seperti yang pertama tadi, caranya adalah menentukan kriteria, di mana kriterianya ini harus sesuai dengan permasalahan yang akan nantinya kita selesaikan. Di sini ada 5 kriteria, di mana kriterianya ini yang pertama adalah usia, berat badan, tekanan darah, temperatur tubuh, dan HB darah. Di sini bisa kita sebut juga kriterianya masing-masing itu C1, C2, C3, C4, dan C5. Lalu cara yang kedua adalah menentukan bobot atau ratingan pada setiap kriteria. Nah, di sini kita bisa gunakan bobot pada masing-masing kriterianya itu adalah usia memiliki bobot 15%, berat badan 15%, tekanan darah 25%, temperatur tubuh 20%, lalu HB darah 25%. Di sini ada 2 jenis kriteria yang kita unggulkan, yang sama-sama memiliki 25% bobot, yaitu ada tekanan darah dan juga HB darah. Lalu selanjutnya itu kita memakai salah satu contoh ratingan pada salah satu kriteria, di mana usia kurang dari sama dengan 17 itu memiliki nilai 100 sampai di lebih dari 50 itu ada nilai 70. Nah, setelah kita menentukan kriteria beserta bobotnya, di sini kita akan mengumpulkan alternatif, di mana kami mengambil contoh ada 5 alternatif. Di sini kita sebut alternatifnya itu ada A1, A2, A3, A4, dan A5. Nah, setiap alternatif ini telah memiliki data-data yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan seperti yang ada pada slide di samping. Lalu, setelah kita memasukkan bobot atau kriteria, nilai-nilai kriteria yang ada pada setiap masing-masing alternatif, selanjutnya kita menghitung nilai utilitas yang ada pada setiap alternatif yang telah kita kumpulkan tadi, yaitu dengan persamaan UIAI sama dengan 100 Cmax dikurangi Cout per Cmax dikurangi Cmin. Di sini bisa kita lihat ada di slide di samping ini. Di sini kita bisa melihat hasilnya, yaitu di sini kita memakai contoh alternatif yang A1, di mana kriterianya itu mendapat nilai utilitas 20 pada kriteria C1, lalu kriteria C2-nya mendapat nilai 75, C3-nya 75, C4-nya 100, dan C5-nya ada 50. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai akhir dan melakukan perankingan dengan menggunakan persamaan yang ada pada slide. Di sini kita mendapatkan hasilnya itu ada 3, 11,25, 18,75, 0, 12,25. Nah, semuanya itu lalu kita totalkan menjadi 45,5. Lalu selanjutnya adalah hasil dari penghitungan pada masing-masing alternatif. Setelah kita melakukan penghitungan pada masing-masing alternatif, maka didapatkan hasil seperti pada di samping ini, yaitu alternatif A1 memiliki nilai akhir 45,5, A2 memiliki nilai akhir 27,25, alternatif A3 memiliki nilai akhir 22,75, alternatif A4 memiliki nilai akhir 38,5, dan A5 memiliki nilai akhir 29. Setelah itu, kita melakukan perankingan. Perankingan ini dilakukan mengurutkan dari nilai yang paling besar ke yang paling kecil. Maka didapatkan hasil urutan ada A1, A6, A7, A5, dan A3. Oke, sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan, maaf. Dan terima kasih telah menyaksikan video kami dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.